Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Daun dengan Bahasa Latin Folium. Dengan anggota kelompok, saya sebagai moderator, Gracia Putri Wilia, dan di sebelah kanan saya, Monica Audia sebagai pemateri. Dan di sebelah kiri saya, Radika Bilandia sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saudari Radika. Kami persilakan. Daun atau folium. Daun merupakan organ pokok tumbuhan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses kehidupan bumi ini. Daun biasanya tipis, melebar, berwarna hijau karena banyak mengandung klorofil. Fungsi utama daun adalah untuk mengambil zat-zat makanan, pengelolaan zat-zat makanan, penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi. Morfologi daun secara umum: satu, yaitu ibu tulang daun, yaitu ini adalah ibu tulang daun. Dua, cabang literal, inilah yang disebut dengan cabang literal. Tiga, tepi daun. Empat, pangkal daun, yaitu ini adalah pangkal daun dan ujung daun. Berdasarkan kelengkapannya yang ada pada daun, maka daun itu dapat dibedakan atas daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun lengkap mempunyai bagian-bagian, yaitu ini adalah daun lengkap yang mempunyai upih daun atau pelapah daun yang nama latinnya adalah vagina, dan tangkai daun yang nama latin petiolus, dan helaian daun. Inilah yang disebut dengan daun lengkap. Kemudian daun lengkap dapat kita jumpai pada beberapa macam tumbuhan, misalnya pada pohon pisang, bambu, keladi. Daun tidak lengkap daun yang tidak mempunyai salah satu bagian dari daun lengkap. Daun yang tidak lengkap terdapat pula berbagai macam. 1. Daun bertangkai, hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja, misalnya mangga, yaitu hanya mempunyai tangkai dan helaian saja. 2. Daun berupih dan daun berpelapah, hanya terdiri atas upih dan helaian daun, misalnya pada padi. Padi hanya memiliki upih dan helaian saja. 3. Daun duduk, hanya terdiri atas helaian saja. Helaian langsung duduk atau melekat pada batang, misalnya biduri. Ini adalah pohon biduri, bisa kita lihat daunnya melekat pada batang. 4. Daun palsu atau helaian daun semu, terdiri dari tangkai daun saja yang mengalami modifikasi menjadi pipih. Misalnya kormis. Bisa kita lihat kormis hanya terdiri dari tangkai daun yang mengalami modifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Monica. Baiklah, kami akan melanjutkan video sebelumnya yang mungkin akan dijelaskan kembali oleh saudari Monica. Kami persilahkan. Bangun atau bentuk daun. 1. Bagian yang terlebar berada di tengah helai daun. A. Bulat atau bundar. Jika panjang berbanding lebar sama dengan 1:1. Contohnya teratai. B. Jorong. Jika panjang berbanding lebar sama dengan 1,5-2:1. Contohnya nangka. C. Memanjang. Jika panjang berbanding lebar sama dengan 2,5-3:1. Contohnya serikaya.
Jika garis singgung dua sisi pinggir daun bagian ujung bertemu atau bersilang persis pada titik ujungnya, contoh ujung daun oleander. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Dua meruncing bila pertemuan garis singgung kedua pinggir bagian ujungnya terjadi di bawah dari ujung daun, misalnya ujung daun sirsa. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Tiga tumpul bila pertemuan kedua garis singgung kedua pinggir atau daun bagian ujung terdapat di atas dari ujung daun sesungguhnya, misalnya ujung daun sawo kecil. Empat membulat seperti pada ujung yang tumpul tetapi tidak berbentuk sudut sama sekali, hingga ujung daun merupakan semacam suatu busur. Terdapat pada daun yang bulat atau jorong, atau pada daun bangun ginjal, misalnya ujung daun kaki kuda. Rompang. Ujung daun tampak sebagai garis yang rata, misalnya ujung anak daun semanggi. 6. Terbelah. Ujung daun justru memberikan suatu lekukan. Kadang-kadang terbelahnya ujung hanya akan kelihatan jelas jika diadakan pemeriksaan yang teliti, seperti misalnya ujung daun bayam. 7. Berduri, yaitu jika ujung daun ditutup dengan suatu bagian yang runcing keras, merupakan suatu duri, misalnya ujung daun nanas seberang. 8. Berleku, jika ujung daun berleku. 9. Menggulung, jika ujungnya menggulung biasanya ditemukan pada ujung daun yang bersulur seperti kembang susam. 10. Jarum, jika daun bagian distalnya lebar terdapat ujung yang panjang. Berikut ini adalah bentuk-bentuk ujung daun. Bisa kita lihat di sini. Pangkal daun atau basis foli. Berdasarkan bentuk pangkal daun, maka pangkal daun dapat dibagi antara lain: 1. Yang tepi daunnya di bagian itu tidak pernah bertemu, tetapi terpisah oleh pangkal ibu tulang atau ujung tangkai daun. Dalam keadaan demikian, pangkal daun dapat dibagi yaitu: 1. Runcing, biasanya terdapat pada daun bangun memanjang, lancet, pelak ketupat, dan lainnya. Ini adalah contoh gambar pangkal daun yang runcing. 2. Meruncing, biasanya pada daun bangun bulat telur, sungsang, atau daun bangun sudip. Ini adalah contoh pangkal daun meruncing. 3. Tumpul, pada daun bangun bulat jorong. Ini adalah contoh pangkal daun tumpul. 4. Membulat, pada daun bangun bulat, jorong, dan bulat telur. Ini adalah contoh pangkal daun membulat. 5. Rompang atau rata, pada daun bangun segitiga, delta, dan tombak. Ini adalah contoh pangkal daun rompang. 6. Berleku, pada daun bangun jantung, ginjal, dan lainnya. Ini adalah contoh pangkal daun berleku. 6. Khas status, ditemukan pada bangun seperti anak panah. Contohnya seperti ini.
perfoliatus. Jika kedua tepi daun menyatu dan mengelilingi batang disebut perfoliatus. Contohnya seperti ini. Berikut ini adalah bentuk-bentuk pangkal daun. Mungkin itu saja yang dapat